Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kukasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah berupa nikmat usia. Nikmat usia yang Allah masih titipkan kepada kita sampai dengan detik ini. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepadanya. Jangan sampai saudara-saudaraku, nikmat usia yang Allah berikan ini kita pergunakan untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu berlalu dengan penuh kemaksiatan tanpa ada sedikit pun keinginan kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk memperbaiki kualitas amal ibadah kita, untuk memperbaiki bekal hidup kita menyongsong kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ingat saudara-saudaraku, hidup di dunia ini sangatlah singkat. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Untuk selanjutnya, kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Semoga pada saat kita menutup mata ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudara-saudaraku, mari mulai saat ini kita terus berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup kita, kualitas amal ibadah kita, sehingga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya melalui peningkatan kualitas amal ibadah kita semasa kita hidup di dunia. Selain itu saudara-saudaraku, saya ingin mengajak kepada kita semua, jangan pernah kita habiskan energi kita, waktu kita hanya untuk menanggapi perkataan-perkataan yang bersifat negatif terhadap diri kita. Ketika kita telah melakukan segala sesuatu aktivitas perbuatan kita di dunia ini, yang kita awali dengan niat yang tulus, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membulatkan tekad kita bahwa apa yang kita lakukan telah berada pada jalan yang benar, jalan yang insya Allah mendapatkan ridha darinya. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa bersedih, jangan pernah kita merasa frustasi ketika ada sebagian orang yang mungkin tidak suka, tidak senang, atau benci dengan kita. Karena pada hakikatnya merupakan sunnatullah di dalam kehidupan ini. Akan selalu ada yang namanya pro dan kontra. Pasti akan selalu ada yang suka dan tidak. Bukan masalah orang suka atau tidak dengan kita, tapi bagaimana kita senantiasa berusaha untuk menata hati kita agar kita senantiasa sabar, ikhlas. Kita serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang membenci kita karena mereka belum tahu tentang kita, tentang apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang baik, tugas kita, mari di dalam doa-doa kita selipkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang mungkin saat ini tidak suka dengan kita atau membenci kita, agar dibukakan pintu hidayah untuk menerima kebenaran atas apa yang kita sampaikan, atas apa yang kita lakukan. Janganlah kebencian kita balas dengan kebencian, karena apabila kita lakukan hal tersebut, maka kualitas kita adalah sama dengan
saudara-saudara kita yang lain. Dan selanjutnya, saya ingin berpesan, jangan pernah kita berharap kepada manusia, karena ketika kita berharap kepada manusia, maka di sana adalah awal untuk kita membiarkan hati ini menjadi gelisah, menjadi merana. Karena ketika kita berharap kepada manusia, kita menyandarkan persoalan hidup, permasalahan hidup kita kepada manusia, maka bersiap-siaplah manusia tersebut akan menambah kekecewaan di dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita punya Allah. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, mari semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mari kita adukan segala keluh kesah hidup kita, segala beban pikiran kita, segala sesuatu yang menghimpit hidup kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sebaik-baik tempat berlindung, Allah sebaik-baik tempat untuk kita mengadu. Dan yakin sebagai hamba yang beriman, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang beriman, yang sabar untuk menghadapi kehidupan atau permasalahan hidup ini dengan sendiri. Allah akan senantiasa membersamainya. Yakinkan itu di dalam hati kita. Insya Allah hidup ini akan selalu diliputi dengan ketenangan, ketentraman, dan insya Allah apapun permasalahan hidup yang kita hadapi, akan ada saja jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika Allah sudah berkehendak, tak ada satupun makhluk yang berkuasa untuk menghalanginya. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita sebagai hamba, teruslah kita menanamkan keyakinan dengan sungguh-sungguh di dalam hati sanubari kita yang terdalam, bahwa hidup ini sepenuhnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, tugasnya hanyalah menjalani sesuai dengan syariat tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui risalah yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan akan dapat membawa manfaat bagi kita semua, termasuk bagi diri saya pribadi. Dan semoga hari-hari kita di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan ini senantiasa bisa kita lalui dengan tetap berpedoman pada garis tuntunan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara-saudaraku, semoga kita semua senantiasa selalu dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap optimis, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Insya Allah kita semua senantiasa akan diberikan kekuatan, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.